Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun ada dan berada. Kali ini saya berada di PDAM Kota Bengkulu sambil menunggu Bapak Dr. Samsu Basri STFM Home. Beliau lagi keluar. Jadi sambil duduk, saya menyampaikan dan menjelaskan apa yang jadi pertanyaan Anda beberapa waktu yang lalu. Ya, mengenai masalah haji ya, kalau salah ya. Ya, masalah haji. Karena hari ini adalah mendekati musim haji. Jadi saya ceritakan secara singkat persoalan haji itu kita ambil dari bahasanya dulu. Dalam bahasa itu mengartikan bahwa haji itu kalau dalam bahasa Indonesianya hujah. Dalam bahasa lainnya lagi pembuktian. Artinya ada sesuatu yang dibuktikan pada momen itu. Jadi kalau kita lihat dari situasi gerakan haji nanti di bulan Zulhijjah, kota Mekah dan Madinah itu penuh dengan kegiatan ibadah, mulai daripada tawaf, kemudian sa'i, dan sholat yang jumlahnya 40 waktu dan sebagainya itu, dan banyak lagi, termasuk lempar jumroh dan seterusnya. Juga ada nanti istilahnya penyembelihan hewan kurban dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan haji itu sendiri adalah wukuf di Arafah. Jadi al-haji wukuf fil Arafah. Yang namanya haji itu ya kita wukuf di Arafah. Jadi kalau bulan Zulhijjah itu kita berada di Mekah, kita berada di Madinah, bolak-balik di situ kita melakukan ibadah, niat kita haji, tetapi kita tidak wukuf di Arafah, maka haji kita batal, artinya tidak jadi haji. Maka wukuf di Arafah ini adalah sesuatu yang menentukan seseorang itu haji atau tidak. Nah, jadi kembali kepada kata haji itu sendiri. Haji itu artinya menghujah. Menghujah itu artinya membuktikan. Nah, pembuktian ini adalah di Padang Arafah, itu suatu lapangan, satu daerah. Di situ ada kalimat Arafah. Arafah itu artinya mengenal kembali. Nah, Arafah itu artinya mengenal kembali. Tentu sebagai seorang calon jamaah haji itu harus paham itu. Kalau Arafah itu adalah mengenal kembali. Kira-kira latar belakang apa yang terjadi sehingga ada kalimat Arafah yang tadi, atau mengenal kembali itu tadi. Nah, ini adalah sebuah kisah lama, kisah daripada momentum Nabi Adam ketika beliau terlempar bersama ibu Hawa, dipisahkan selama 300 tahun. 300 tahun Nabi Adam itu diturunkan di Hindustan, kalau bahasa sekarangnya India. Sedangkan Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Itu suatu negeri yang pernah ditempati oleh nenek atau ibunda Hawa waktu itu. Jadi setelah 300 tahun mereka terpisah dan dipisahkan oleh Tuhan, maka di suatu bukit yang namanya Bukit Kasih Sayang atau Jabal Rahmah, nah disitulah pertemuan mereka itu terjadi. Jadi seketika itu Adam menyeru ibunda Hawa juga menyeru bapanda Adam, saling menyeru. Akhirnya mereka bertemulah di sebuah bukit namanya Bukit Rahmah atau Jabal Rahmah yang kita kenal sekarang. Nah, seketika mereka sudah berpapasan, katakanlah dalam bahasa sekarang mungkin tidak berangkulan karena begitu rindunya, rindu yang sangat luar biasa tadi. Tiba-tiba mereka, kalau Adam itu melihat ke kiri, kalau Bunda Hawa melihat ke kanan, dia melihat sesuatu yang pernah dia lihat terdahulu. Itu seketika dia hendak turun ke dunia kita hari ini. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah Baitullah Hakikat atau Aras. Nah, itu yang dia lihat. Kenapa sedemikian? Gambaran Baitullah Hakikat, gambaran Aras itu ada di surga. Ketika mereka hendak turun, mereka melihat
ada tiang. Satu tiang itu bernamakan dengan nama Allah, yang satu tiang lagi itu bernamakan dengan nama Muhammad. Nah, di atas tiang itu tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka seketika Adam keluar dari surga itu, dia bertanya kepada penjaga surga sebagai wakil Allah waktu itu, siapakah yang bernama dengan nama Muhammad itu? Alangkah mulianya beliau itu berada di sisi Allah namanya. Maka penjaga surga waktu itu yang mewakili Allah mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang agung, orang yang mulia. Dia nanti akan lahir pada keturunan engkau. Tidak sempurna penyebutan kepada Allah tanpa disebutkan nama beliau. Tidak sempurna penyebutan nama beliau tanpa disebutkan nama Allah. Maka antara Allah dan Muhammad itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu dianya dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Satu dianya dengan Allah tidak bisa dibedakan. Tapi satu dia dengan Allah tidak pernah boleh disamakan. Itulah dia. Secara syariat dia adalah keturunan engkau wahai Adam nantinya. Tapi secara hakikat engkau akan tahu rahasia berikutnya. Nah, jadi al-jannatu itulah simbol atau tanda daripada Baitullah. Baitullah itulah nama lain daripada Aras. Nah, inilah yang terlihat oleh Adam seketika mereka bertemu di Jabal Rahmah atau di bukit kasih sayang. Nah, seketika mereka hendak melampiaskan rasa rindu mereka saat itu, Adam melihat ke kiri, Siti Hawa melihat ke kanan, maka terlihatlah bangunan gedung istana yang dia adalah Aras, yang dia adalah Baitullah, disimbolkan dalam bentuk surga tadi. Itu yang mereka lihat. Makanya mereka tidak jadi bersentuhan, mereka tidak jadi berangkulan, dan mereka turun dari bukit Jabal Rahmah, berjalan dan berlari menuju lokasi tadi. Nah, di suatu padang mereka terjatuh tidak berdaya sambil menatap kepada tempat yang mereka lihat tadi. Nah, disitulah mereka baru mereka baru kenal ternyata itulah tempat dahulu mereka yang pernah ada di situ. Katakan itu mungkin syurga ya, sebagai tanda daripada Baitullah. Baitullah adalah nama lain daripada Aras. Nah, itulah asal muasal daripada pembuktian atau hujah tadi. Di situ Adam melihat tanda Baitullah ada di satu posisi. Nah, dari situlah Adam dan Hawa itu pergi menuju tempat itu. Langsung dia menandai. Tapi tempat itu sudah terlanjur hilang. Sudah terlanjur tidak tampak lagi. Tapi Adam dan Hawa ingat posisi itulah di situ. Makanya dia beri tanda. Nah, nanti dari sini Adam membangun suatu wadah, suatu fondasi ataupun fondamen sebagaimana yang kita kenal hari ini adalah Ka'bah itu. Makanya sekarang itu adalah Ka'bah itu sebagai tanda Baitullah. Baitullah itulah nama lain daripada Aras. Yang di sekitar itu ada surga, yang di sekitar itu juga ada neraka. Jadi pengertian haji di situ adalah menghujah kembali kebenaran tentang Allah tadi, tentang Rasul tadi, tentang kisah Adam tadi. Semestinya di padang Arafah itulah kita i'tikaf, istirahat. Disitulah kita merenung, disitulah kita mencoba untuk hadirkan hati pada zatnya Allah. Maka kita akan bertakarub pada Allah dalam situasi dan kondisi tanpa ragu-ragu. Itulah haji, itulah hujah. Nah, itu saja kalau sekedar untuk pengertian haji. Nah, sekarang kita bercerita tentang apa hubungannya dengan Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah kejadian ulang daripada kisah Nabi Adam. Kenapa sedemikian? Seketika terjadi banjir Nabi Nuh, ya, banjir di era Nabi Nuh adalah banjir dunia. Itu semua dunia tertutup oleh lautan dunia, tertutup. Nah, sehingga semua situs-situs, semua tanda-tanda tadi hilang. Nah, setelah ini tadi Nuh turun
Kemudian dia mencari lokasi tadi sampai keturunannya menemukan posisi itu sampai ketika Ibrahim. Nah, barulah dibuat kembali tanda tadi. Itu juga melalui petunjuk Allah dan Rasul. Kalau itu Ibrahim tidak tahu posisi aslinya itu di situ, tidak tahu. Karena Ka'bah itu sendiri ketika zaman Nabi Ibrahim itu sudah tidak ada lagi. Maka terjadilah beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim, mulai daripada kisah dia berjalan dengan istrinya Siti Sarah yang dia ditangkap oleh raja, dan raja ingin melakukan istrinya sebagaimana memperlakukan wanita biasa, dan seterusnya. Akhirnya sang raja memberikan hadiah seorang perempuan namanya Siti Hijir yang nanti akan menjadi pembantu dan akhirnya menjadi istri beliau. Nah, sampai ke situ ceritanya. Nah, tapi yang menarik adalah seketika Nabi Ibrahim berpisah dengan Siti Sarah, dia pergi bersama Hijir ke suatu tempat yang tidak dia ketahui kemana dan di mana. Hanya awan dan onta yang menunjukkan. Kalau awan itu berhenti, onta itu duduk, maka disitulah dia berhenti. Nah, ternyata onta itu duduk, awan itu berhenti di suatu tempat yang dikelilingi oleh bukit batu, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada orang. Nah, waktu itu negerinya belum disebut Mekah, belum. Waktu itu Ka'bah belum ada, belum. Nah, disinilah nanti Nabi Ibrahim mendirikan kemah Siti Hijir. Seketika itu Siti Hijir berada dalam kondisi hamil besar, menghamili putra beliau yang bernama Ismail itu. Nah, singkat cerita, ya Nabi Ibrahim pun setelah tenda dipasang, semua fasilitas dipasang, nah, tiba-tiba ada perintah daripada Allah. Jadi perintah Allah ini memang terhadap Ibrahim agak aneh-aneh ya. Apa itu perintahnya? Nah, Ibrahim diperintah untuk meninggalkan istrinya sedang hamil besar di tempat yang tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada daun. Bayangkan, seorang suami mencintai istrinya diperintahkan untuk meninggalkan seorang perempuan, istri tercinta dalam posisi hamil besar. Otomatis jiwa beliau terguncang, baik istrinya ataupun suaminya. Tapi mereka percaya Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru memberikan instruksi. Pasti ada kejadian yang hebat di balik semua itu. Nah, makanya Ibrahim pun meninggalkan Siti Hijir. Ya, tentu dalam kondisi sedih, gundah, raungan tangis. Begitu juga istrinya Siti Hijir. Tentu dia menangis. Ada rasa kecemasan? Ya, sebagai manusia ada. Tetapi sebagai orang yang sering diberikan pelajaran, pengetahuan dan hikmah, mereka yakin bahwa Allah itu tidak pernah salah. Nah, singkat cerita, Ibrahim pun pergi kembali ke tempat istri tuanya Siti Sarah, tanpa dia melihat lagi istri mudanya Siti Hijir yang ditinggalkan di suatu lembah tadi. Ingat, lembah itu belum bernama Mekah, di situ belum ada Ka'bah. Nah, jadi hari ke hari, waktu ke waktu, tibalah saatnya di mana Siti Hijir itu melahirkan anak. Ternyata anaknya laki-laki, putra. Nah, di saat anaknya itu lahir, butuh minum, butuh air mandi, sementara air tidak ada. Makanya Siti Hijir pun pergi meninggalkan anaknya dalam kondisi menangis tadi. Nah, kemudian dia pergi ke suatu bukit namanya Safa. Tidak ada air. Padahal tadi dia melihat air ada di Safa. Kemudian dari Safa dia melihat ke Marwah. Kenapa? Karena di situ dia melihat ada air. Nah, bolak-balik begitu sampai 7 kali. Terakhir dia pun memutuskan, ternyata ini adalah sebuah tipuan. Sebenarnya bukan tipuan, itu namanya Fata Morgana. Tapi pada saat itu Siti Hijir belum mengenal apa itu Fata Morgana. Nah, akhirnya Siti Hijir pun selesai. Dia putuskan kembalikan saja kepada Allah. Usaha sudah, hitungan sudah 7 kali. Nah, di saat itulah dia kembali kepada anaknya.
ternyata di kaki anaknya itu terpancar air. Seketika Ismail menghentakkan kakinya di pasir, sewaktu itu muncullah mata air. Nah, kagetlah Siti Hijir melihat kenyataan. Nah, dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa usaha itu wajib. Keputusan usaha itu, hasil itu bukan kita yang menentukan. Mencari itu wajib, tapi di mana tempat pencarian itu kita tidak tahu. Ternyata pencarian itu tidak jauh, hanya di dekat posisi anaknya sendiri. Nah, itulah kisahnya. Akhirnya si anak dipindahkan sebuah batu, yang nanti batu ini akan bernama Hijr Ismail. Nah, diletaklah Ismail di atas batu itu. Nah, jadi karena air tadi seperti air mendidih, semakin besar, maka Siti Hijir teringat kisah Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh. Maka dia berharap jangan sampai mata air yang besar ini nanti akan menyebabkan banjir di daerah sini. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dia bisa mendorong sebuah batu besar untuk menutupi mata air tadi. Nah, itu ceritanya. Nah, akhirnya dapatlah sebuah batu besar didorong oleh Siti Hijir. Didorong. Sebenarnya dia tidak mampu mendorong. Pertama, dia sedang sakit, sedang lelah, sedang letih karena sudah melahirkan. Otomatis energinya pun menurun. Nah, waktu itu dia mendorong tepat pada air Zam-Zam tadi. Maka batu tadi pelan-pelan masuk tenggelam. Maka terbentuklah sebuah telaga kecil dan airnya pun tidak tumbuh lagi. Maka dinamakan itu sumur Zam-Zam. Nah, itulah kisah daripada bagian daripada serpihan-serpihan ritual haji yang hari ini dilaksanakan orang dalam bentuk berlari-lari Safa Marwah 7 kali yang disebut dengan sa'i itu. Nah, kemudian lagi di dalam perjalanan yang ada, Nabi Ibrahim pun dikehendaki untuk hadir, untuk datang dan mendatangi istrinya yang pernah ditinggalkannya di sebuah lembah pasir, gunung batu yang tidak berorang. Singkat cerita, sampailah dia di puncak perbukitan batu, dia melihat ke bawah. Ternyata luar biasa, sudah banyak orang, sudah terdapat sebuah perkampungan, sudah ramai. Nah, di sini Ibrahim sudah hampir tidak percaya kok secepat itu daerah ini maju. Nah, rupanya daerah itu maju adalah karena para pedagang-pedagang yang lewat melintas di daerah di mana Siti Hajar berada tadi, mereka membutuhkan air. Nah, tadinya ya para pedagang tidak percaya karena mereka tahu persis di posisi Siti Hajar hari itu kosong, padang luas yang hampa. Nah, tapi mereka kaget seketika mereka lihat di atas awan itu ada burung-burung berterbangan. Nah, ini sebuah petunjuk bahwa di bawahnya pasti ada air. Nah, maka mereka rapat itu artinya ya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi akhirnya mereka sepakat, mari kita lihat. Boleh jadi itu ada air. Tapi saya tidak percaya, tapi kita lihat. Nah, seketika dilihat ke situ, ternyata ada telaga air jernih bersih. Ada seorang ibu menggendong anak. Nah, waktu itu mereka kaget. Betapa tidak kaget di sebuah lembah yang tandus, yang tidak pernah ada air, tiba-tiba tumbuh sebuah telaga. Duduklah seorang laki-laki, seorang ibu beserta anaknya. Nah, jadi tidak sungkan-sungkan para saudagar itu masih bertanya. Apa pertanyaannya? Ibu, maaf, apakah telaga ini milik ibu? Maka Siti Hijir menjawab, tidak. Telaga ini adalah milik Allah dan Rasul. Dia anugerahkan ini kepada saya seketika dia ceritakan kisah Safa Marwah tentang kelahiran putranya Ismail tadi. Nah, akhirnya mereka akrab. Apakah kami boleh mengambil air di sini? Kata Siti Hijir, silahkan. Nah, akhirnya mereka mencoba minum. Airnya tidak kurang. Onta dikasih minum, airnya tidak kurang. Akhirnya mereka memenuhi gerbah-gerbah.
kalau bahasa kita sekarang itu jirigen-jirigen, dipenuhi semuanya, airnya tidak juga kurang. Nah sejak itu terdengarlah cerita, tersebarlah kisah tentang misteri sebuah telaga kecil yang bernama Zamzam. Nah itulah awal terjadinya sebuah negeri yang disebut dengan negeri Mekah, yang pada waktu itu yang belum disebut dengan Mekah. Jadi harus kita pahami ini. Nah itu saudara. Nah singkat cerita, Nabi Ibrahim tinggal di Siti Hijir di situ, sudah punya putra. Nah waktu itulah Allah memerintahkan kepada Ibrahim membuat sebuah fondasi, membuat sebuah tembok yang berbentuk segi empat. Ternyata lokasi itulah yang pernah ditandai oleh Adam, kemudian lenyap sebagai tempat nyata dan munculnya surga sebagai tanda daripada Baitullah. Baitullah nama lain pada Aras. Nah itulah asalnya tumbuh Ka'bah di situ. Nah jadi setelah Ka'bah itu berdiri, maka Allah pun memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. 7 kali. Kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga, dan seterusnya. 7 kali. 7 kali itu mengartikan hitungan 7 hari. Jadi Siti Hijir berlari dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa itu 7 kali. Tawaf pun juga 7 kali. Itu adalah simbol daripada hari. Nah, hanya saja yang tadi namanya sa'i, yang satu ini bernama tawaf. Ya, tawafa. Ya, tawafa itu artinya kembali. Reon. Jadi gerakan itu adalah melawan jarum jam. Dimulai daripada Hajar Aswad, ya, pada waktu itu Hajar Aswad belum ada di situ, pada posisi itu dimulai di situ. Jadi sekali putar 1 hari, 2 kali putar 2 hari, sampai 7 kali putar 7 hari. Ternyata di sisi Allah dan Rasul pada hakikatnya 1 hari itu berjumlah 50 tahun hari ini. Jadi dengan adanya seseorang itu tawaf di sana, di tempat itu 1 kali putaran, berarti dia sudah terlempar kepada 50 tahun, 50.000 tahun yang lalu. Berputar lagi sampai menjadi 750.000 tahun perputaran. Nah jadi itu memang sepertinya tidak begitu berarti, tidak begitu bermakna. Tapi intinya adalah kalau kita ingin kembali kepada masa lampau yang pernah kita lalui, di tawaf itulah. Seperti saya ini lahirnya tahun 65. Saya ingin melihat posisi saya pada tahun 1950. Saya kan belum lahir tuh. Nah, saya ingin melihat posisi saya waktu itu di mana. Dengan cara tawaf itulah. Jatahnya itu adalah 7 hari. 7 hari. Jadi 50.000 tahun dikali 7. Berapa harinya itu? Itulah perputaran yang ada di hitungan masa pada saat itu. Jadi bukan sembarang putar, bukan sembarang keliling. Intinya adalah kita mencoba untuk ya tawafah, kembali kepada masa-masa yang pernah kita lewati. Makanya Al-Quran itu selalu berkata tentang wa'iz, artinya ingatlah. Nah Allah memerintah kita mengingat. Ya tergantung ayat apa yang dibaca. Misalnya ingatlah seketika Nuh berkata kepada anaknya, ingatlah seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, dan seterusnya. Ingatlah tadi. Kita diperintah mengingat. Kenapa kita diperintah mengingat? Karena boleh jadi pada saat itu kita sudah ada di posisi itu. Kita sebagai pemerhati atau sebagai pelaku sejarah itu kita tidak tahu. Kita lupa. Yang pasti kita melihat kisah itu, kita mendengar kisah itu, kita berada pada kisah itu. Tapi apakah kita pelaku sejarah atau sebagai penyaksi sejarah, kita lupa. Nah itulah fungsi tawaf itu tadi. Kalau kita mau melihat bagaimana kilas balik kehidupan kita beberapa tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu, hanya terjadi pada posisi tawaf. Terus setelah itu didirikan dan seterusnya, maka pada malam tertentu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Dia bermimpi diperintah oleh Allah ya untuk menyembelih putranya Ismail.
Jadi mimpi yang pertama itu dianggap sebuah permainan, sebuah mimpi-mimpi tidur lah, permainan tidur lah. Masa iya Allah perintah saya untuk nyembelih anak saya, dalam bahasa lainnya untuk membunuh anak saya? Tidak mungkin lah. Nah pada hari yang lain mimpi lagi, mulai ragu-ragu dia, jangan-jangan benar ini. Nah akhirnya dia sholat, dia berdoa, dia minta Allah menjawab, tidak ada jawaban. Di hari yang lain, hari ketiga, mimpi ini semakin terang. Wahai Ibrahim, engkau sembelih anak, engkau bunuh anak, alirkan darahnya, robek kulitnya, putus uratnya, pecah tulangnya, alirkan darahnya ke tanah, ke bumi. Ini perintahnya terang dan jelas. Akhirnya Ibrahim mengajak istrinya kompromi, anaknya kompromi, mereka bermusyawarah. Dan akhirnya mereka tawakal kepada Allah. Berarti ada sebuah perintah yang sangat berat. Apa boleh buat? Karena Ibrahim sudah pernah punya pengalaman meninggalkan seorang perempuan, istri tercinta dalam kondisi hamil berat. Ternyata ada solusi. Nah, kali ini diperintah untuk menyembelih anak kesayangan. Mudah-mudahan ada solusi. Nah, akhirnya itu diokekan, disepakati. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Siti Hijir didatangi oleh iblis, digoda oleh iblis, mengatakan bahwa mimpinya Ibrahim itu tidak benar. Tidak ada kisahnya seorang ayah menyembelih anaknya, tidak ada. Tidak ada ceritanya Tuhan menyuruh seorang hamba itu berbuat salah, tidak ada. Nah semua logika, semua analogi dikeluarkan oleh iblis kepada Siti Hijir. Tapi Siti Hijir sudah bulat bersama Ibrahim dan Ismail, pokoknya ini adalah perintah Allah, dilaksanakan. Akhirnya diambil batu, dia lempar yang pertama. Kemudian mendatangi Ibrahim, ceritanya sama, dilempar batu. Terakhir melempar Ismail. Nah oleh Ismail lempar kena matanya, pecah matanya sebelah. Nah inilah kisah tentang lempar jumroh yang nanti akan Anda temukan di kisah haji, bermula pada kisah ini. Jadi apa hikmahnya itu Pak Abu Fikri? Hikmahnya adalah tidak semua perintah Allah itu logis. Tidak semua keputusan Allah itu logis. Terkadang perintah itu tidak logis, terkadang kejadian itu tidak logis, tetapi di balik semua itu ada makna yang baik untuk kita. Makanya dalam hidup ini kita dilarang untuk bersangka buruk kepada Tuhan. Dilarang. Karena Tuhan itu tidak mungkin buruk, tidak mungkin salah. Pilihannya pasti tepat. Nah, seterusnya begitu. Nah, jadi saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, terutama saudaraku yang meminta supaya haji ini dijelaskan seperti itu, itulah kira-kira sejarahnya. Intinya adalah haji itu artinya menghujjah, membuktikan kebenaran apakah ada Tuhan di situ atau tidak. Itu kira-kira. Jadi kalau kami lihat itu Pak Bu Fikri, kan dari Indonesia banyak, katakan dari Asia banyak, Afrika banyak, Amerika banyak, Australia banyak, Eropa banyak, datang berbondong-bondong ke Mekah, ke Madinah dalam rangka pelaksanaan haji. Ini bagaimana hubungannya dengan ekonomi umat muslim yang sudah diwajibkan atasnya untuk pergi haji. Nah kira-kira bagaimana kalau kami yang belum mampu ini, uangnya belum ada, ya, kemampuan fisik juga sudah melemah dan seterusnya. Nah di sini saya jelaskan bahwa ada kalimat yang berbunyi walillahi ala nasi hijjul bait man istata alaihi sabila. Bagi Allah itu ada suatu kewajiban untuk manusia berjalan ke rumah itu, artinya menghaji ke rumah itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Nah kalimat ini diartikan mampu keuangan, mampu fisik, dan mampu segala-galanya. Apakah itu salah? Ada benarnya. Oke. Nah, pending dulu. 10 buah. Cepetannya kan nanti ada suratnya untuk di merah putih. Nah, kerannya keran plastik, keran untuk air itu langsung diminum nanti. Tetmon itu air. Tetmon itu siap untuk tempat air siap minum. Jadi air dari ini kita masukkan ke situ. 10 buah. Yang berarti yang 5
yang kecil aja. Kalau setengah titik aja. Setengah titik. Yang 500 liter. Ya. Jadilah. Jadi saya telepon. Pemerintah nyuruh. Ya. Oke, tadi kita pending sebentar karena Bapak Dr. Samsu Bahri, STM MM Home, yaitu sahabat, datang. Tapi setelah sedikit komunikasi, dia terus melaksanakan tugasnya. Ya, saya terus melanjutkan diskusi kita ini, ceramah kita ini untuk bekal kita ke depan. Jadi persoalan daripada manis tata ilahi sabillah itu bagi orang yang mampu datang kepadanya. Secara syariat memang betul itu, secara syariat. Mampu keuangan, mampu kesehatan, dan mampu fasilitas. Baik fasilitas keuangan yang dibawa ataupun fasilitas yang ditinggalkan. Jadi untuk beribadah ini jangan sampai ada pemikiran-pemikiran ke belakang. Misalnya uang tidak ada, kita berhutang. Semestinya itu tidak terjadi. Atau kita bisa berangkat ke sana tapi bekal untuk orang di rumah tidak ada. Itu tidak boleh terjadi. Atau kita berangkat dengan kapasitas dan perbekalan pas-pasan, juga itu tidak juga boleh terjadi. Karena dalam beribadah ini harus fokus. Kita tidak boleh berpikir cabang ke sana kemari. Mengingat ibadah haji adalah bukan ibadah biasa. Dia adalah merangkum 5 rukun Islam, daripada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bahkan ditambah dengan kurban di dalam. Nah, tetapi kembali kepada kalimah manis tata ilahi sabillah, bagi yang mampu datang kepadanya, ini sebenarnya menunjuk kepada haji hakikat. Nah, mungkin kita selama ini pernah mendengar haji saja, haji syariat yang dari Indonesia pergi ke Mekah atau ke Madinah, seterusnya begitu. Tapi itu syariat. Haji hakikat itu bagaimana itu? Ya, haji hakikat itu artinya yang berhakikat itu yang pergi haji. Nah, siapa yang hakikat pada diri kita? Tubuhkah atau rohkah? Nah, roh itu yang pergi haji pada hakikatnya. Nah, tentu dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya untuk pergi menghujah tersebut. Makanya kalau kita lihat di dalam sebuah firman Tuhan yang bunyinya begini, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tohiro baiti li taifina wa akifina wa rukaati sujud. Aku perintahkan kepada Ibrahim, Ismail untuk membersihkan rumahku bagi mereka yang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Sepintas kalimat ini benar-benar syariat. Sepintas kalimat ini benar-benar real, fisik. Tetapi tanpa kita sadari dan tanpa kita pahami bahwasanya dimaksudi oleh Allah dan Rasul dengan kalimat itu tadi, itu adalah hakikat. Nah, kenapa hakikat? Nah, aku perintahkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, membersihkan rumahku, antohiro baiti li. Nah, aku perintahkan kepada Ibrahim, Ismail membersihkan rumahku. Rumahku bagi siapa? Rumahku bagi yang tawaf, bagi yang i'tikaf, bagi yang ruku, bagi yang sujud. Jadi ada rumah Allah yang diperuntukkan bagi mereka orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Nah, untuk menjelajahi pemahaman ini sehingga kita tahu apa itu hakikatnya, kita harus tahu seketika musim haji kan ada yang tawaf itu, ada yang i'tikaf, ada yang ruku, ada yang sujud di situ. Betul? Ya, betul lah. Kita akan melihat, kita akan mendengarkan, kita akan menyaksikan langsung keberadaannya. Tetapi kita sadari atau tidak, sebenarnya yang kita lihat itulah casingnya, tubuhnya, badannya, jasad orang yang i'tikaf, jasad orang yang tawaf, jasad orang yang ruku, jasad orang yang sujud. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi bahwa apakah bisa jasad itu tawaf sendiri tanpa ruh? Apakah bisa jasad itu i'tikaf sendiri tanpa ruh?
Apakah bisa jasad itu ruku sendiri tanpa ruh? Apakah bisa jasad itu sujud sendiri tanpa ruh? Ya otomatis tidak bisa lah. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, di sini kita tahu ternyata yang tawaf itu adalah ruh. Ya, yang i'tikaf itu adalah ruh. Yang ruku itu adalah ruh, yang sujud itu adalah ruh. Nah, tubuh badan jasad yang kita saksikan pada waktu itu casingnya dia. Nah, rumah ruh itulah yang dibersihkan pertama kali, yang disampaikan oleh Ibrahim dan Ismail, kajiannya kepada keturunannya hingga kita hari ini. Mana itu rumah ruh pada tubuh kita? Yaitu hati. Hati itu rumah ruh. Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Nah, mukmin adalah ruh, orang yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya bukan karena dia baca buku, bukan karena dia mendengar ceramah ustadz, bukan karena dia mendapat kabar-kabar saja, tidak. Tapi memang dia pernah melihat Tuhannya, bersama Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhan. Dia pernah. Inilah yang dikisahkan pada surah Al-A'raf 172 itu. Makanya dia percaya kepada Tuhan dan dia bernama mukmin. Nah, oleh Nabi dikatakan abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hatimu namanya mukmin. Dia menuju kepada ruh. Nah, ruh itu rumahnya adalah hati. Nah, jadi Ibrahim dan Ismail diperintah oleh Allah mendakwahi masyarakatnya pada waktu itu, termasuk hari ini, sebelum kita proses apapun dalam ibadah. Nah, rumah itu dulu dibersihkan. Rumah ruh itu dulu dibersihkan. Artinya hati itu dibersihkan. Tanpa ada kebencian, tanpa ada iri dengki, tanpa ada hasut fitnah macam-macam, harus dibersihkan. Kalau kita pengen melaksanakan ibadah haji tadi, kalau kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, hati itu dulu dibersihkan. Kalau hati itu tidak dibersihkan, tidak dibebaskan daripada sifat benci, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong, maka yang dalam hati itu kotor, ternoda. Dia tidak akan bisa dengan baik melaksanakan ibadah-ibadah. Mulai pada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu sendiri tidak bisa. Kenapa sedemikian? Karena Allah itu suci, dia tidak akan menerima kecuali yang suci pula. Sementara kita kotor. Kenapa kita kotor? Karena kita tinggal di rumah yang kotor, yang perlu dibersihkan. Maka bersihkanlah rumah itu. Apa itu? Hati tadi dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Yang di dalam rumah itu dibersihkan dulu, ruh itu. Bersihkan pola pikirnya, pola rasanya, pola kesadarannya. Jauhkan pada kebencian, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Dibersihkan semua itu. Nah, selanjutnya silakan. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, silakan. Itu kunci. Kalau itu tidak dibersihkan, kita khawatir. Uang habis, tenaga habis, waktu habis. Tapi pencapaian tidak kita dapat. Kenapa? Karena kita datang dalam kondisi kotor dan tidak bersih. Maka itulah kenapa di dalam budaya masyarakat kita sebelum haji itu, sebelum umroh itu ada doa pelepasan haji, ada doa pelepasan umroh. Isinya adalah saling minta redo, meredoi, maaf, memaafkan, serta mohon doanya untuk keselamatan pulang dan pergi. Itu sudah cukup. Nah, kemudian yang bersangkutan menjagalah kebersihan hati. Jangan dinodai lagi, jangan dikotori lagi, karena Anda hendak berangkat menuju Tuhan yang Maha Suci. Itu makna dan pahamnya secara hakikat. Nah, jadi itu saudaraku. Jadi setelah hati sudah bersih, jiwa sudah bersih, diri sudah bersih, berangkatlah. Kemana? Ke Madinah dulu, ke Mekah dulu, terserah. Laksanakanlah rukun haji, ya, wajib haji, sunnah haji, aturan haji. Silakan laksanakan. Tetapi jangan lupa, Anda pergi ke Mekah, Anda pergi ke Madinah, Anda beribadah dengan ibadah yang banyak, tapi seketika wukuf di Arafah Anda tidak hadir, berarti waktu itu Anda tidak jadi haji. Tidak jadi haji. Itulah kenapa dikatakan oleh Nabi, Al-Hajju wukufil Arafah.
Haji itulah saat kamu wukuf di Arafah, saat kamu berhenti dan di situ kamu mengenal Tuhanmu, mengenal Rasulmu, mengenal dirimu dan mengenal sejarah orang-orang sebelum kamu. Makanya wukuf itu maksudnya untuk mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi dan Rasul sebelum kita dan mengenal sejarah kehidupan kita. Itu intinya wukuf. Intinya kita berhenti di situ. Bukan tidur-tidur, bukan baca-baca koran, bukan cerita-cerita, bukan begitu. Supaya dibukakan hijab oleh Allah dan Rasul, kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat di dalam perjalanan haji tersebut. Itu saudara. Nah, jadi itulah kira-kira cerita tentang haji syariat ya. Kalau haji hakikat itu ya sholat itu. Sholat itulah haji hakikat. Jadi di dalam sholat ada syahadat, di dalam sholat ada sholat pasti, dalam sholat ada puasa, menahan diri untuk tidak berpikir kanan kiri, buka belakang, atas bawah. Di dalam sholat ada zakat, mempersembahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, minta dibersihkan. Di dalam sholat juga ada haji atau hujjah, artinya nyata dulu Allah pada Rasulnya, nyata Rasul pada tempat kita bertemu dengan Rasul, maka angkatlah takbir. Itu hakikatnya ya, nyata Allah pada Rasul, nyata Rasul pada tempat kita bertemu dengan Tuhan di situ. Artinya dari mana saja kita datang keluar, dari mana saja kita berada, hadapkan wajah kita ke Masjidil Haram. Sudah sampai Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah, falyabudu rabb hadzal bait. Sudah, kemudian cari posisi fatakhizu maqama Ibrahim sholat. Sudah, mau di sana, mau di sini silakan saja. Kemudian mantap dari situ, jangan kemana-mana. Berdoalah dia Allah di situ, memohonlah kepada Allah di situ. Semoga terbuka hijab. Kalau terbuka hijab, kita akan melihat Baitullah hakikat yang sebenarnya. Seketika bertemu dengan Baitullah hakikat, kita bertemu dengan Rasulullah. Jika bertemu dengan Rasulullah, sama artinya kita bertemu dengan Allah. Jika bertemu dengan Allah, sama artinya bertemu dengan Rasul. Walaupun Rasul bukan Allah, Allah bukan Rasul. Oke, nah itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, karena posisi juga bukan di tempat yang pas. Ya, kita berada di kantor PDAM. Tadinya kan sambil menunggu Bapak Samsu Bahari kan, tapi beliau sudah datang dan beliau sudah ke atas melaksanakan tugas yang lainnya. Oke, ya. Nah, jadi sekarang kita kembali kepada cerita kita. Mungkin itu saja saudaraku, sekedar untuk pokok rindu cerita haji tadi. Semoga bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Oke. Jadi ya saya rasa tidak perlu ditambah dulu ya. Nanti kapan-kapan kita tambah lagi dan cerita-cerita lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.